Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Talibat semuanya, kita melanjutkan materi pelajaran sirah masih seputar Sofiyah bintu Abdul Muthalib. Kita lanjutkan halaman 29. Kana dzalika mauqifa Sofiyata binti Abdul Muthalib yauma Uhudin. Jadi kisah ataupun cerita yang sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu itu adalah menunjukkan peranan dan juga pekerjaan Sofiyah pada waktu perang Uhud. Maka yang selanjutnya kita akan membahas tentang peranan daripada Sofiyah pada waktu perang Khandaq. Amma mauqifuha, adapun peranan daripada Sofiyah pada waktu perang Khandaq, yaumal Khandaqi, falahu qissatun musiratun, maka mempunyai kisah cerita yang sangat membekas, sangat berpengaruh. Sudah ada wadaka, ya kalau panjangnya ya kalau panjangnya itu ya, jadi cerita tersebut itu akan terisi dengan adha, yaitu kecerdikan, wadaka, dan juga kecerdasan daripada Sofiyah. Waluhmatuha, adapun secara lebarnya dari cerita tersebut, yaitu cerita peranan Sofiyah pada waktu perang Khandaq ini adalah al-basalatu wal hazmu, yaitu akan terisi dengan keberanian daripada Sofiyah, wal hazmu, dan juga keteguhan Sofiyah. Maka fa ilaika khabaraha kama wa'athu kutubut tarikh, maka ambillah cerita ini, kisah ini, kama wa'athu kutubut tarikh, sebagaimana telah terisi ataupun telah terpenuhi di dalam kitab-kitab tarikh ataupun kitab-kitab sejarah. Laqad kana min adati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dari kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza azama ala ghazwatin minal ghazawat, yaitu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berkehendak untuk melakukan suatu perang dari peperangan, maka apa yang beliau lakukan, maka apa kebiasaan beliau, an yada'an nisa, yaitu meletakkan, menyembunyikan wanita-wanita, wadharariyah, dan juga anak-anak kecil, fil khusun, di dalam tembok, di dalam benteng, khasyata an yaqdira bil madinati ghadirun fi ghaibati khumatiha, ya ditakutkan akan apa, yaitu akan perginya seorang yang pergi dari Madinah ketika tidak ada penjaga di kota Madinah tersebut. Jadi artinya ya ketika ditinggalkan itu ya ditakutkan nanti akan ada orang yang akan berbuat jahat kepada para wanita dan juga para anak-anak tersebut. Maka beliau sembunyikan mereka, wanita dan anak-anak itu, di tembok ataupun di benteng yang kokoh, sehingga tidak ada yang mengganggu mereka. Maka falamma kana yaumul khandaqi, maka ketika perang Khandaq ini terjadi, ja'ala nisa'ahu wa ammatahu wa ta'ifatan min nisa'il muslimina fi khisnin li Hasan ibn Sabit. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan wanita-wanita dan juga paman-paman, wanita bibi-bibi beliau, wa ta'ifah min nisa'il muslimin, dan juga sekelompok wanita kaum muslimin, fi khisnin, di dalam suatu tembok ataupun di dalam suatu benteng, li Hasan ibn Sabit, milik daripada Hasan ibn Sabit, warisahu an abaihi, yang diwariskan dari bapaknya Sabit. Jadi ya, tembok ataupun benteng tersebut itu warisan dari orang tuanya Hasan ibn Sabit. Lalu bagaimana keadaan daripada tembok Hasan ibn Sabit tersebut? Wa kana min amna'i khusunil Madinah mana'atan wa aba'adiha manalan. Adalah tembok
ataupun benteng dari Hasan ibn Sabit itu adalah min amna'i husunil Madinah, adalah termasuk dari benteng-benteng yang paling bisa mencegah, paling bisa menolak, mana'atan dengan penolakan, wa aba'adiha, dan juga benteng tersebut termasuk benteng yang paling jauh manalan untuk bisa dijangkau. Jadi ya, tembok ataupun benteng tersebut itu adalah suatu tembok yang sulit untuk dijangkau. Kemudian juga termasuk benteng yang sangat kuat dan bisa mencegah ataupun orang tidak akan bisa masuk ke dalam benteng tersebut. Kemudian paragraf yang selanjutnya, wa bainama kanal muslimuna, maka ketika kaum muslimin yurabituna ala khawafi khandaki, mereka yaitu yurabitun, yaitu terikat, ala khawafi ujung-ujung, al khandaki yaitu parit-parit, jadi terikat dengan ujung parit-parit yang mereka buat, fi muwajahati Quraisyin wa ahlafiha, untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy dan juga para sekutunya. Wa qad sughilu anin nisa'i wad darari bimunazalatil adui, maka sungguh mereka kaum muslimin ini juga disibukkan dari wanita-wanita dan anak-anak bimunazalatil adu, untuk bimunazalatil adui, ya untuk tidak terkena ataupun tidak disakiti oleh musuh-musuhnya. Jadi ya mereka kaum muslimin pun juga harus berpikir untuk menyelamatkan wanita-wanita dan juga anak-anak mereka. Maka pada saat itu perhatikan, absarat Safiyatu bintu Abdul Muttalib, maka pada saat itu Safiyah bintu Abdul Muttalib ini melihat sabahan, syabahan. Syabahan itu artinya sosok, bayangan, yataharraku, yang bergerak, fi admatil fajr, dalam kegelapan waktu fajar. Fa'arhafat lahu sama', maka Sofia ini adalah menajamkan pendengarannya, wa ahaddat ilahil basar, kemudian juga menajamkan penglihatannya. Maka ketika Sofia ini pendengarannya dipasang dengan baik, matanya ditajamkan di dalam melihat, maka faidahua, maka bayangan tersebut adalah ternyata Yahudiyun, seorang Yahudi, akbala alal hisan, yang sudah berada di depan tembok. Wa ja'ala yutifu bihi mutahassisan ahbarah, maka laki-laki Yahudi tersebut berkeliling tembok tersebut ataupun benteng tersebut, mutahassisan ahbarahu, untuk mencari berita-berita, mutajassisan ala man fihi, dan juga menjadi mata-mata untuk melihat orang-orang yang ada di dalam tembok tersebut. Maka fa'adrakat, maka Safiyah menemukan annahu ainun, bahwasanya Yahudi tersebut, laki-laki Yahudi tersebut adalah ainun, yaitu mata-mata, libani kaumih, untuk bani, anak-anak kaumnya, yaitu orang-orang kafir Quraisy, ja'a, yang datang, liya'lama, untuk melihat, afil hisn, apakah di dalam tembok, di dalam benteng tersebut, rijalun, ada laki-laki, yudafi'una amman fihi, yang akan membela dari orang-orang yang ada di dalam tembok tersebut. Am innahu, ataukah bahwasanya, la yadumu baina judranihi ghairan nisa'i wal atfal, tidaklah bergabung atau bersatu di antara tembok-tembok tersebut, yaitu benteng-benteng tersebut, ghairun nisa wal atfal, selain wanita dan anak-anak kecil. Jadi ya, mata-mata ini adalah mencari tahu apakah di dalam tembok itu ada laki-lakinya yang mungkin bisa membela mereka, ataukah yang terisi hanya
wanita dan anak-anak saja. Maka perhatikan faqalat fi nafsiha, maka Sofiyah berkata di dalam dirinya, Inna Yahuda Bani Quraidah, sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani Quraidah, qad naqadu ma bainahum wa baina Rasulillah min ahdin. Sungguh Yahudi Bani Quraidah ini telah yaitu telah melanggar perjanjian antara mereka dengan perjanjian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wadoharu, maka mereka Wadoharu, yaitu mereka menolong atau bersekutu dengan Quraisyan, orang-orang kafir Quraisy, wa akhlafaha, dan juga sekutunya alal muslimin, di dalam memerangi kaum muslimin. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan, akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.